Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Jadi kali ini kita akan membahas modul yang berjudul Crypto Investing Tools. Jadi teman-teman ketika berinvestasi itu pasti membutuhkan alat bantu ya. Sama seperti ketika teman-teman trading. Ketika teman-teman trading, teman-teman pasti membutuhkan indicators ya untuk membantu proses analisa teman-teman. Nah di sini sama ya, ketika teman-teman berinvestasi ada beberapa tools tertentu yang mana teman-teman butuhkan ketika teman-teman memutuskan ya untuk berinvestasi pada sesuatu, pada aset kripto tertentu. Jadi di kesempatan pertama ini kita akan membahas mengenai tools, yaitu adalah basic crypto data. Apa sih sebenarnya basic crypto data itu ya? Jadi kripto itu kan informasinya itu sangat banyak ya, sangat bervariasi dan juga memiliki volume informasi yang sangat tinggi. Setiap detik, setiap menit ya, setiap jam itu selalu muncul informasi baru. Yang mana informasi itu harus yang paling relevan dan juga paling up to date. Sehingga dibutuhkan ya suatu platform atau tools basic crypto data yang mana teman-teman pastikan informasinya itu nggak hanya banyak ya, tapi informasi itu juga tetap harus bisa dipercaya. Sehingga teman-teman butuh real time crypto data dari basic crypto tools. Karena memang pada dasarnya ya di cryptocurrency itu ada dua ya konsensusnya ya. Yang pertama itu adalah self custody ya, yang kedua itu adalah anonymous, di mana kita harus menyadari ya banyak sekali para pelaku kripto ini yang menyembunyikan identitas mereka, sehingga kita harus benar-benar ya double checking sebelum mempercayai suatu informasi tertentu, karena memang tidak semua informasi di kripto itu bisa dipercaya dan juga dipertanggungjawabkan. Sehingga teman-teman harus menjaga privasi dan juga menjaga keamanan informasi yang teman-teman terima, karena quotes on quotes ada pihak tertentu yang mana informasinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, menu wajib ya bagi para investor kripto ya, ketika teman-teman ngomongin fundamental ya, ngomongin tokenomics ya, kita ada beberapa elemen dan juga poin basic crypto data yang teman-teman butuhin, yaitu adalah satu terkait dengan market cap suatu project, dua terkait dengan trading volume, ketiga terkait dengan total supply, keempat terkait dengan maximum supply, kelima terkait dengan circulating supply, dan berbagai informasi-informasi relevan lain terkait dengan tokenomics dari basic crypto data. Pertama kita bahas ya mengenai informasi yang paling relevan atau tools yang paling relevan teman-teman gunakan, yaitu adalah CoinMarketCap. CoinMarketCap ini merupakan perusahaan dari salah satu crypto exchange terbesar juga ya di dunia, yaitu adalah Binance, di mana CoinMarketCap ya atau singkatannya CMC ini adalah basic crypto data yang paling reliable, paling bisa dipercaya, dan ini adalah quotes on quotes ya standar industri kripto. Jadi ketika teman-teman pengen tahu ya berapa market cap dari suatu project, berapa circulating supply yang beredar, kemudian website resminya mana ya, kemudian smart contract yang resmi mana, itu teman-teman kunjungi ya laman dari CoinMarketCap. Sekali lagi kita sampaikan di sini karena kita ingin teman-teman bisa dapat riset yang paling independen, dan kita juga tidak terafiliasi sama sekali dengan berbagai tools dan juga perusahaan yang akan kita mention. Jadi pertama teman-teman bisa gunakan CMC atau CoinMarketCap. Kenapa sih pentingnya teman-teman ini menggunakan banyak sources ya atau sumber informasi? Karena segala sesuatu itu sangat amat mudah untuk dimanipulasi, terutama di kripto ya. Misalkan mereka mengungkapkan ya bahwa circulating supply sekian. Apakah ada data yang benar-benar relevan dan juga menjamin sesuai dengan keadaan yang ada di dalam algoritma protokol kriptonya? Jawabannya tidak ada yang bisa memastikan. Itulah kenapa teman-teman membutuhkan website lain ketika teman-teman menggunakan basic crypto data. Karena teman-teman butuh yang namanya ya pembanding informasi. Karena sama nih seperti ketika teman-teman ke dokter spesialis A ya. Dokter spesialis A mungkin berpendapat tentang A ke penyakit teman-teman. Tapi mungkin di dokter spesialis B itu pendapatnya juga B tentang penyakit teman-teman. Jadi jangan rely on single source of information ya, teman-teman harus due diligence, gunakan banyak sumber informasi sebelum teman-teman memutuskan terhadap suatu pengambilan keputusan investasi tertentu. Kalau teman-teman punya alat pembanding, otomatis conviction teman-teman karena melakukan double cross check itu jauh lebih tinggi. Jadi kan sudah kita jelaskan ya, pengetahuan dulu ya, baru timbul kepercayaan, baru timbul keyakinan. Jadi ketika teman-teman udah double check dengan dua sources informasi yang berbeda, harapannya conviction teman-teman itu akan jauh lebih tinggi.
Kemudian kedua, teman-teman bisa gunakan CoinGecko. Jadi CoinGecko ini adalah platform yang sangat mirip dengan CMC. Bisa dibilang ya direct kompetitor dari CMC. Yang mana CoinGecko ini adalah platform yang dikembangkan di tahun 2014 ya oleh TM Lee. Yang mana misi utamanya adalah menyediakan ya data kripto paling cepat dan juga paling independen. Jadi preferable ya, saya itu lebih suka ya CoinGecko daripada CoinMarketCap karena basicnya itu udah gelap ya. Karena saya suka dark mode, jadi menurut saya pribadi, personally CoinGecko ini adalah platform yang saya suka ya interface-nya. Tapi saya juga berani bet ya, ini sama-sama reliable-nya ya ketika teman-teman bandingkan ya dengan CMC, dengan CoinMarketCap. Oke, yang ketiga ya, teman-teman bisa pakai CryptoSlate, di mana CryptoSlate ini platform informasi kripto paling komprehensif ya klaimnya, yang mana sudah berdiri sejak tahun 2017. Jadi dia fitur yang saya suka itu mengelompokkan ya project dari berbagai sektor dan juga sangat baik ketika teman-teman mau mendeteksi suatu naratif baru, karena ini sektor by sektor, naratif by naratif, sehingga ketika terjadi suatu pergolakan volume tertentu dalam harian atau dalam mingguan, itu teman-teman bisa detect ya pakai CryptoSlate. Karena CryptoSlate ini sangat akurat informasinya dan dia juga kumulatif volume dari berbagai exchanges yang ada. Jadi ini platform yang bisa teman-teman pertimbangkan. Nomor 3 itu adalah CryptoSlate. Oke, yang keempat ini adalah CoinCodex ya, di mana CoinCodex ini adalah platform agregator ya, yang mana standar informasinya ini nggak se-brilliant dan juga seketat CMC dan CoinGecko, karena kan CMC dan CoinGecko itu adalah market standar. Tapi sementara CoinCodex ya ini relatively ya koin-koin baru list ya. Mungkin saya siang buat koin tertentu nih bisa ya di list di CoinCodex, sehingga harus lebih due diligence lagi ya teman-teman. Dimana di sini dia list 200 lebih exchanges dan juga 6.000 lebih koin. Jadi secara kuantitas ya jauh ya lebih tinggi daripada CoinMarketCap maupun CoinGecko. Selanjutnya ya di list ada Live Coin Watch ya untuk basic crypto data ya, di mana di sini fokus utamanya ini adalah pada informasi ya terkait dengan market value, volume dan juga liquidity ya. Di Live Coin Watch ini lebih cocok kepada kalian yang mau trade ya. Jadi bukan ke invest, mungkin ke swing trade yang mana teman-teman memperhatikan volume ya dan juga liquidity dari masing-masing exchange. Jadi mungkin teman-teman yang mau swing long bisa menggunakan Live Coin Watch, di mana dia formatnya ini born ya for trader ya, crypto trader, yang mana teman-teman bisa manifest ya berbagai fitur yang ada di sini. Dia juga bisa compare ya berbagai aset kripto tertentu. Oke, selanjutnya ada Coin Paprika ya, di mana Coin Paprika ini sama ya. Kalau tadi ada yang menyediakan 6.000 ya, ini menyediakan 60.000 ya data aset kripto yang sangat independen, karena slogannya dari Coin Paprika ini mereka adalah database paling banyak di kripto. Jadi teman-teman ya cari koin yang benar-benar eksotik, semuanya ini ada di Coin Paprika. Bisa gunakan Coin Paprika ya sebagai referensi untuk teman-teman yang mau trading koin-koin eksotik. Jadi hampir ya semua platform basic crypto data ya itu basically gratis ya. Karena teman-temannya adalah usernya, mereka dapat traffic dan mereka bisa monetisasi ya dari traffic ketika teman-teman kunjungi websitenya. Oke, saya Khalid Sada dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Khalid Sada dari Akademi Crypto. Kali ini kita memasuki modul kedua mengenai Crypto Investing Tools. Di sini kita akan membahas salah satu tools yang nggak kalah penting juga, yaitu adalah Portfolio Tracker ya, atau Portfolio Tracker. Jadi apa sih Portfolio Tracker? Jadi Portfolio Tracker itu adalah alat ya, tools yang mana bisa teman-teman gunakan untuk memantau investasi kripto yang teman-teman miliki. Jadi ini adalah suatu alat ya untuk menunjukkan lah ya kasarannya itu adalah PNL yang kalian peroleh dalam satuan hari, minggu, ya bulan, bahkan tahun. Jadi teman-teman ketika mau melihat performance dari berbagai aset yang teman-teman beli, teman-teman bisa gunakan Portfolio Tracker. Yang mana ada beberapa fungsi ya, teman-teman menggunakan Portfolio Tracker ya. Yang mana fungsi pertama itu akan mengupload ya data yang paling akurat sehingga teman-teman bisa tahu exactly ya berapa PNL yang teman-teman peroleh dalam satuan waktu tertentu. Sangat detail ya, sangat live ya, dan juga teman-teman dapat informasi ya secara akurat dan juga real time. Sehingga fungsi utama itu adalah mengetahui dan juga tracking perkembangan portofolio teman-teman. Apakah teman-teman memperoleh keuntungan, apakah portofolionya bertumbuh atau justru berkurang dan teman-teman mengalami kerugian. Apa sih fungsi lain dari Portfolio Tracker? Kan saya bisa ya lihat PNL ini dari crypto exchanges. Nah, Portfolio Tracker ini sangat berfungsi, sangat berguna ketika aset yang kalian miliki itu terpencar-pencar ya di berbagai exchanges yang berbeda-beda. Misalkan kamu beli di exchange kripto A,
terus kamu beli koin lagi di exchange B, terus beli lagi di exchange C. Itu kan kamu nggak bisa ya secara kumulatif real time lihat sekarang aset saya itu bertumbuh berapa. Jadi teman-teman butuh ya tools yang bisa merangkap semua investasi dari berbagai crypto exchange yang berbeda. Sehingga teman-teman butuh ya pakai portfolio tracker. Dan selanjutnya ya, portfolio tracker ini juga bisa ya teman-teman gunakan untuk analisa ya on-chain investment. Terutama teman-teman yang menggunakan DEX ya atau Decentralized Exchange untuk membeli aset-aset eksotik tertentu. Kan selalu timbul pertanyaan ya, wah ini kan saya pakai PancakeSwap ya, saya pakai Uniswap. Nah ini gimana saya nge-track berbagai informasi dan perkembangan ya, quotes on quotes shitcoins yang saya beli. Itulah pentingnya teman-teman punya portfolio tracker untuk melihat perkembangan aset eksotik yang teman-teman beli. Jenis portfolio tracker ya teman-teman itu ada dua jenis. Satu itu adalah portfolio yang di-input secara manual, dan yang kedua di-input ya secara otomatis dengan connecting wallet. Yang mana kalau input data secara manual yaitu pasti ada plus minusnya ya. Begitu juga ketika teman-teman input ya menggunakan connect wallet. Kenapa ya? Ada risiko ketika teman-teman menggunakan portfolio tracker yang harus connect wallet. Karena ketika teman-teman salah klik ya, atau misalkan amit-amit nih ya kena phishing, ada potensi hacker ini menyadap wallet teman-teman. Sehingga ketika teman-teman walletnya tersadap, ini ada potensi teman-teman bisa kehilangan semua aset yang kalian miliki. Jadi mayoritas ya tracker itu selalu punya versi web dan juga versi app ya. Versi web itu sama sekali nggak membutuhkan biaya teman-teman, alias gratis. Nah sementara portfolio tracker ya yang formatnya ini di dalam web itu biasanya memiliki fungsi yang jauh ya, lebih banyak ya, dan juga flow yang lebih dinamis. Karena yang di versi app-nya itu biasanya sangat standar ya, karena tujuannya ini adalah mobilitas dan juga fleksibilitas. Ada beberapa portfolio tracker ya, sekali lagi kita tidak terafiliasi dengan berbagai brand, berbagai platform, dan juga perusahaan yang akan kita mention di sini. Tapi pertama teman-teman bisa gunakan CoinStats ya, dimana ini adalah crypto portfolio tracker yang paling real time dan juga quote on quote ya, ini adalah industri standar, dimana informasi statistiknya di sini tersaji dengan sangat komprehensif ya, dan juga cukup bagus juga ya interface-nya dari CoinStats. Ini sistemnya juga freemium ya, teman-teman bisa connect wallet juga. Kalau mau yang advance, oke, teman-teman bisa berbayar CoinStats-nya. Tapi kalau teman-teman hanya mau yang ya asal bisa dipakai ya buat nunjukin PNL, ya teman-teman nggak perlu bayar ya, pakai yang gratis aja. Selanjutnya ada Delta ya, delta.app, di mana ini adalah salah satu ya wadah untuk teman-teman bisa olah informasi portfolio. Tapi di sini dia juga cukup unik ya teman-teman, karena bisa merumuskan strategi investasi tertentu berdasarkan aset-aset yang ada di wallet teman-teman. Jadi di sini dia itu akan memberikan market update ya secara rutin, dan juga memiliki user interface yang sangat friendly untuk delta.app. Selanjutnya teman-teman bisa pakai Kubera, di mana di sini adalah app ya untuk tracking semua aset kripto, tapi bedanya di sini teman-teman juga bisa tracking ya non-fungible token atau NFT. Jadi bukan hanya aset kripto, tapi aset digital lain ya, seperti NFT bisa teman-teman track di sini perkembangannya. Selanjutnya ya ada Nansen Portfolio ya. Jadi Nansen ini tidak butuh KYC ya, bahkan submit email, tapi hanya langsung connect wallet atau domain INS. Dia lebih tidak ribet tapi juga lebih berbahaya karena teman-teman harus memasukkan ya atau connect wallet teman-teman. Yang mana itu risikonya menurut saya jauh lebih besar daripada teman-teman hanya submit email. Jadi tetap harus hati-hati ya ketika menggunakan portfolio tracker yang harus connect dengan wallet. Selanjutnya ada Zerion ya, di mana di sini dia bisa track ya semua aset Web3, bahkan sampai aset-aset digital di dalam metaverse. Jadi misalkan kamu beli tanah di Decentraland, atau kamu beli limited item dari Sandbox, ini bisa kamu track ya menggunakan Zerion. Oke, teman-teman, ya itu adalah beberapa tools untuk portfolio tracker yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk digunakan. Tapi balik lagi, teman-teman harus do your own research dan juga memiliki kesadaran bahwa berinvestasi di aset kripto memiliki risiko yang sangat tinggi. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas crypto investing tools yang ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai cryptocurrency wallet. Nah, sebenarnya apa sih ya cryptocurrency wallet? Karena ini merupakan elemen yang paling penting ya ketika teman-teman melakukan
investasi di cryptocurrency. Karena cryptocurrency wallet itu merupakan suatu tools yang menurut kita ya itu paling penting digunakan. Terutama teman-teman yang mau melakukan self-custody aset teman-teman sendiri. Jadi apa itu self-custody ya? Self-custody itu adalah proses ya untuk menyimpan aset kripto kalian tanpa bantuan pihak ketiga. Jadi wallet ini bukan bantuan dari pihak ketiga. Karena teman-teman wallet ini adalah suatu tools ya. Ketika teman-teman menggunakan crypto exchange ya, atau custody lain, itu teman-teman menyimpan ya dengan bantuan pihak ketiga. Sementara cryptocurrency wallet ini benar-benar suatu tools yang independen ya, yang bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman melakukan self custody. Apa fungsi utama dari cryptocurrency wallet dan mengapa ini sangat penting? Jadi cryptocurrency wallet itu sangat penting ketika teman-teman melakukan on-chain transaction. Jadi biasanya ketika teman-teman menggunakan decentralized exchange seperti PancakeSwap, Uniswap ya, atau OneInch, itu teman-teman membutuhkan yang namanya wallet. Karena wallet ini akan menyimpan aset teman-teman. Jadi teman-teman ya connect wallet dengan decentralized exchange untuk teman-teman mau melakukan swap token tertentu yang mana itu hitungannya ya itu masuk di dalam kategori on-chain transaction. Kalau teman-teman menggunakan exchange seperti Binance ya, Coinbase, itu teman-teman tidak ya melakukan on-chain transaction. Sementara kalau teman-teman menggunakan decentralized exchange ya dan juga menggunakan cryptocurrency wallet, itu teman-teman melakukan on-chain transaction. Jadi sebelum teman-teman memilih ya cryptocurrency wallet tertentu, ini teman-teman harus ya memperhatikan beberapa aspek dan juga elemen. Satu itu adalah keamanan, dua itu adalah kemudahan interface, ketiga kekayaan platform, dan juga keempat adalah kekayaan jaringan. Pertama ya, teman-teman harus memilih wallet yang paling aman. Kenapa? Karena wallet itu standar keamanannya itu berbeda-beda. Ada yang sangat mudah dihack ya, ada yang memiliki standar keamanan tinggi. Karena gimana teman-teman mau pasrah ya menaruh suatu aset ya, ketika walletnya ini sangat rentan dihack. Sama ketika teman-teman memiliki dompet ya yang asli ya. Kalau dompetnya itu mungkin bawahnya itu robek, itu teman-teman taruh uang berapapun di situ pasti jatuh ya. Sama juga ketika walletnya ini terbuat dari bahan yang mudah kena air, misalkan kena hujan sekalipun juga dia akan rusak. Sehingga keamanan ya dari cryptocurrency wallet teman-teman ini adalah hal yang harus ya teman-teman jaga dan juga periksa standar keamanannya. Oke, selanjutnya ya kita akan membahas ya beberapa cryptocurrency wallet yang sekali lagi ya kita tidak terafiliasi dengan berbagai perusahaan yang kita mention di sini. Tapi pertama teman-teman bisa gunakan industri standar, yaitu adalah MetaMask ya. Dimana MetaMask ini merupakan cryptocurrency wallet yang memiliki ya teman-teman reputasi paling tinggi di dunia kripto. Di mana ini memiliki ya interface yang menurut saya ya pribadi ini paling baik ya. Kemudian dia memiliki ya fitur swap secara langsung dan juga hampir semua jaringan itu bisa menggunakan MetaMask. Jadi ini adalah golden standard ya di dalam cryptocurrency wallet. Jadi teman-teman bisa gunakan MetaMask. Kedua di list ada Trust Wallet ya atau TWT, di mana ini juga merupakan salah satu ya cryptocurrency wallet yang memiliki akses langsung ya terhadap decentralized applications atau dApps. Platform ini bekerja dengan sangat baik ketika teman-teman gunakan di versi mobile, sehingga ini sangat memudahkan teman-teman transaksi di mana saja dan kapan saja. Jadi kalau saya personally, Trust Wallet dan juga MetaMask itu menurut saya pribadi ya memiliki efektivitas ya yang jauh lebih bagus ya di web, di mobile ya, daripada di web. Kalau saya pribadi ya, jadi saya lebih nyaman pakai Trust Wallet di HP ya daripada MetaMask di HP. Menurut saya pribadi ya ini lebih flawless. Selanjutnya teman-teman bisa lirik ya, di daftar ketiga adalah Coinbase Wallet. Jadi ini adalah wallet crypto yang dikeluarkan salah satu crypto exchanges paling besar di dunia, yaitu adalah Coinbase. Dimana karena namanya Coinbase ini memiliki kredibilitas yang sangat bisa diandalkan. Tapi tetap ya teman-teman harus do your own research karena tidak ada yang bisa dipercaya di crypto. Apalagi kalau kita ngomongin Coinbase ini kan ya quote on quote ya memiliki image yang sangat tersentral ya. Sementara kalau teman-teman pakai cryptocurrency wallet yang self custody ini kan lebih ke desentral ya arahnya. Tapi sekali lagi mereka juga memiliki standar khusus ya yang jelas terbukti sehingga teman-teman bisa membuat Coinbase Wallet sebagai alternatif pilihan. Oke, di daftar keempat kita ada Phantom Wallet, di mana bisa teman-teman visit ya di www.phantom.app, di mana di sini merupakan wallet dari native network Solana ya. Jadi ini wallet yang memungkinkan ya teman-teman melakukan transaksi DeFi atau decentralized finance. Jadi ketika teman-teman lagi surfing ya di ekosistem Solana, Phantom Wallet ini adalah tempat ya yang nyaman untuk teman-teman gunakan.
Selanjutnya di daftar kita ada Exodus ya, di mana bisa teman-teman visit ya di www.exodus.com, di mana ini adalah wallet yang cukup populer ya di komunitas kripto, yang mana memiliki ya standar keamanan yang cukup tinggi dan juga sangat anonim dan juga menjaga privasi dari penggunanya. Faktor utama ya yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman menggunakan ya cryptocurrency wallet itu adalah keamanan, karena berbagai faktor lain itu hanyalah bonus. Oke, jadi keamanan itu nomor 1. Oke, saya Khalid Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Khalid Masada dari Akademi Kripto. Jadi kali ini kita memasuki Crypto Investing Tools yang keempat, di mana di sini kita akan membahas ya secara spesifik mengenai Crypto Quantitative Tools. Kita akan membahas dulu ya, apa itu on-chain data. Jadi segala jenis aktivitas ya yang dilakukan di jaringan blockchain ya, itu tergolong dalam on-chain data ketika teman-teman ingin mengekstrak informasinya. Di mana teman-teman harus menggunakan Crypto Quantitative Tools ketika teman-teman mau ya mengakses on-chain data ini. Jadi saat ini ya udah banyak tools ya yang bisa melihat transaksi on-chain secara akurat dan juga real time, yang mana akan kita bahas ya beberapa tools itu di slide-slide selanjutnya. Karena pada dasarnya ya, melihat data on-chain itu sama seperti ketika kita melihat es batu ya, yang mana di luar ya itu terlihat kecil, tapi sebenarnya ya ini sangat dalam ya. Di mana ada puncak gunung es ya, yang bagian dasarnya itu jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Jadi ada dua ya mayoritas pengguna data on-chain. Satu itu adalah institusi besar, kedua itu adalah exchange yang berinvestasi. Jadi kebanyakan ya on-chain activity itu platformnya berbayar ya. Karena yang menggunakan itu antara institusi yang besar, exchange yang berinvestasi, atau kadang pro trader yang mana berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar. Kenapa ketika teman-teman melihat data on-chain, ini akan memberikan keputusan investasi yang jauh lebih baik? Karena ya pada dasarnya ketika teman-teman berinvestasi berdasarkan data on-chain, ini adalah teman-teman mengambil keputusan dari data yang absolut. Jadi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya, karena ini adalah A1 ya, sources yang A1. Yang benar-benar bisa dipercaya. Karena teman-teman ambil informasi ini dari akarnya, dari sumbernya. Oke, ada beberapa list ya kuantitatif tools yang teman-teman bisa gunakan. Sekali lagi kita tidak berafiliasi dengan berbagai perusahaan ini. Satu itu adalah teman-teman bisa gunakan Messari. Jadi teman-teman bisa melihat aset apa yang sedang hot pada ekosistem tertentu dengan Messari ini. Ya, ini adalah top notch ya. Ini adalah golden standard yang teman-teman bisa gunakan ya ketika teman-teman melihat atau melakukan analisa kuantitatif. Selanjutnya ya teman-teman bisa gunakan The Block ya, di mana www.theblock.co ini adalah tempat di mana teman-teman bisa memperoleh ya real time data terkait dengan beberapa aspek di bawah ini. Wallet yang aktif ya di jaringan tertentu. Kemudian aktivitas uang keluar atau masuk jaringan, dan juga on-chain metrics lain yang bisa teman-teman lihat di The Block tapi tidak ditemukan di tempat-tempat lain. Selanjutnya teman-teman bisa Dun ya, www.dun.com, di mana ini adalah platform on-chain yang mengekstrak data analisis ya dari jaringan Ethereum, kemudian disajikan dalam bentuk database yang mana cocok ya untuk pengguna yang baru ya atau yang udah advance di kripto untuk memperoleh data secara akurat dan juga real time. Jadi Dun Analytics ini memiliki banyak ya matrix Web3 yang mana akan sangat berguna sebelum teman-teman memutuskan untuk berinvestasi ya, terutama ketika melakukan on-chain investment. Selanjutnya teman-teman bisa gunakan Nansen ya, di mana ini platform analisis on-chain yang sangat populer juga. Ini bisa ya tracking wallet tertentu ya, kemudian teman-teman lihat ya berbagai aktivitas ya quotes on quotes ya yang dilakukan oleh berbagai smart money ya untuk melihat mereka ini kemana arah investasinya. Ini teman-teman bisa gunakan Nansen, www.nansen.ai. Selanjutnya yang ada di daftar, teman-teman bisa gunakan Glassnode, www.glassnode.com, di mana ini tidak hanya mengambil ya data on-chain, tapi juga mengambil data dari berbagai institusi dan individu penting ya, tanpa ada noise data di dalamnya. Jadi Glassnode ini kita lihat ya banyak digunakan oleh berbagai institusi besar sebelum mereka mengambil keputusan investasi tertentu. Bayangkan perusahaan-perusahaan besar aja itu pakai Glassnode ya. Jadi kita hanya perlu mengikuti industri standar. Jadi salah satu kelebihan ketika kita menggunakan on-chain data, kita bisa melihat suatu quotes on quotes ya, sudut pandang dari sisi yang tidak bisa atau tidak akan pernah bisa kita lihat di permukaan.
Oke, saya Kalima Sada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalima Sada dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas crypto investing tools yang kelima, yaitu di sini kita akan membahas blockchain fundamental tools. Jadi teman-teman banyak yang salah kaprah karena pada dasarnya laporan keuangan di project kripto itu bisa dilihat. Jadi yang teman-teman bilang kalau kripto ini nggak ada fundamental yang jelas, atau teman-teman punya anggapan bahwa kripto ini benar-benar asal-asalan, nggak ada underlying-nya aset. Ini teman-teman salah, karena pada dasarnya kripto ini memiliki laporan keuangan yang sama persis seperti dengan saham, dimana teman-teman bisa melihat pergerakan kinerja perusahaan-perusahaan blockchain, perusahaan-perusahaan Web3 yang sama persis seperti saham. Karena kalau kita lihat berbagai project altcoins yang ada, Ethereum, BNB, XRP, itu sama dengan real life company yang ada Sama seperti Meta sama seperti Adobe sama seperti Amazon. Mereka tuh juga memiliki infrastruktur fisik seperti gedung, komputer, mesin server, sampai SDM atau manusia untuk melancarkan kegiatan operasi mereka. Jadi sama seperti kita punya perusahaan di sini. Ada produknya, ada masalah yang di-solve, dan juga ada mesin dan manusia yang mengerjakan produknya. Karena jelas karena mereka bisnis, sehingga ada mesin, ada manusia, sehingga pasti mengeluarkan biaya operasional. Karena sama seperti perusahaan, sama seperti prinsip ekonomi dan juga akuntansi, setiap ada biaya, itu selalu ada pendapatan. Jadi mereka butuh yang namanya revenue untuk generating mereka punya bisnis model. Karena biaya tanpa revenue itu tidak bisa diklasifikasikan mereka sebagai suatu perusahaan. Itu namanya charity, ketika mereka hanya memberi tanpa mereka menerima sesuatu. Sehingga fokus dari berbagai altcoin ini adalah melahirkan suatu bisnis model yang juga generating revenue. Karena tidak ada satupun project di cryptocurrency yang bisa bertahan kalau mereka itu hanya mengandalkan kucuran dana dari investor. Mereka harus memiliki bisnis model untuk mereka create their own revenue. Jadi kita ngomongin bisnis model, sama seperti perusahaan, kita pun juga investor sebelum berinvestasi pada project crypto tertentu, kita harus melihat apakah bisnis modelnya seksi, apakah bisnis modelnya generate revenue, atau bisnis modelnya ini hanya quotes on quotes tipu-tipu. Nunggu investor baru masuk untuk harganya bisa naik, seperti meme coin atau community coin yang sorry to say, itu sama sekali tidak ada fundamentalnya. Sama sekali, hanya mengandalkan community. Jadi investor crypto yang quotes on quotes kelas kakap, itu mereka sangat memahami fundamental sebelum berinvestasi. Sama sebelumnya ketika Solana diinvestasikan oleh Alameda Research itu SBF pasti melihat sangat detail apa yang dilakukan Solana, networknya, dan worth-nya seperti apa di market crypto sebelum mereka berinvestasi jutaan bahkan ratusan juta US dollar ke protokol tersebut. Jadi ada beberapa hal ketika teman-teman menganalisa fundamental kripto, itu beberapa elemen yang harus diperhatikan. Pertama, tokenomics, kedua, smart contract, ketiga adalah insider transaction, dan keempat itu adalah financial statements. Di mana teman-teman bisa menggunakan salah satu platform yang sering kita gunakan, yaitu adalah token terminal, yang mana bisa melihat keadaan real dari suatu project untuk memberikan conviction lebih sehingga kita bisa betting ke masa depan dari project ini sebelum kita melakukan investasi. Meskipun demikian pasti nggak ada kebenaran yang absolut, tidak ada kebenaran yang 100%, apalagi kita ngomongin di sini kripto. Jadi selalu ada perbedaan data yang aktual dengan yang disampaikan. Pasti ada yang diolah-olah yang tidak sesuai. Jadi kita tetap harus hati-hati dengan segala informasi yang dikemukakan di sini. Terus kemudian kedua, teman-teman bisa pakai DeFi Pulse www.defipulse.com, di mana ini secara spesifik untuk mengetahui TVL atau Total Value Lock dari project kripto tertentu. Selanjutnya kita di ketiga ini ada list, yaitu adalah DeppRadar, www.deppradar.com, di mana di sini khusus melihat fundamental dari decentralized applications atau dApps di berbagai jaringan blockchain tertentu. List keempat kita ada DeFi Explorer, di mana di sini teman-teman bisa akses di www.defiexplorer.com. Di sini platform yang khusus tracking berbagai DeFi, dan juga ada fitur untuk melihat return dari masing-masing investasi DeFi yang kita miliki. Jadi sangat spesifik untuk DeFi. Selanjutnya teman-teman bisa gunakan Crypto Compare www.defiexplore.com, di mana di sini memiliki berbagai fitur tambahan tidak hanya analisa kripto dan juga DeFi. Teman-teman bisa pakai mining kalkulator di sini dan juga melihat nilai intrinsik dari suatu project cryptocurrency tertentu. Itu adalah
daftar-daftar yang bisa teman-teman gunakan untuk referensi melihat fundamental dari suatu proyek kripto. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.